berdoa. Mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya Ibu buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baik kalian lihat di bawah kalian apakah masih ada sampah yang tertinggal setelah tadi kalian beristirahat. Jika ada, boleh dibuang ke kotak sampah ya. Baik, Ibu. Oke, sebelumnya apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Dewi. Oke, Dewi dan Yosifa ya. Dewi, kemana Dewi? Kemarin habis jatuh, Ibu, sakit. Oh, kita doakan ya, semoga Dewi cepat sembuh. Amin. Baik, selain Dewi tadi ada Yosifa. Ada yang tahu kenapa Yosifa tidak hadir? Yosifa dispensasi, Bu. Oh, dispen kemana ya? Dispen untuk lomba futsal antar sekolah, Ibu. Oke, semoga Yosifa menang ya. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita coba cek semangat dulu. Oke, kita cek semangat dulu ya. Nanti kalau misalnya Ibu bilang, apa kabar? Kalian jawab, semangat, semangat, luar biasa. Seperti itu ya. Coba, yuk langsung yuk. Apa kabar? Semangat, semangat, luar biasa. Oke, sepertinya udah semangat semua ya karena habis istirahat tadi ya. Udah pada makan semua? Sudah, Ibu. Bagus. Oke, ada yang tahu tidak? Kita hari ini akan belajar mengenai apa? Belum tahu. Saya tahu, Bu. Apa, Nabila? Teks biografi kan, Bu? Iya, benar sekali. Sudah kita singgung ya kemarin sedikit mengenai teks biografi. Iya. Apakah ada yang tahu apa itu teks biografi? Boleh angkat tangan ya. Saya, Bu. Iya, Nabila, apa? Ya, baik, Bu. Jadi menurut saya teks biografi itu teks yang berisi tentang kisah atau cerita perjalanan hidup seorang tokoh, Bu. Bagus, ya benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Nabila. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah ya. Kisah suatu tokoh yang ditulis agar dapat diteladani banyak orang. Apa ada yang tahu bagaimana struktur teks biografi? Belum, Bu. Ya, jika belum tahu, struktur teks biografi akan Ibu tuliskan ya. Nah, jadi teks biografi itu memiliki struktur, orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Nah, itu dia struktur dari teks biografi. Ada yang tahu apa itu orientasi dalam teks biografi? Saya, Bu. Ya, Nabila. Baik, Bu. Menurut pemahaman saya biasanya orientasi pada teks itu berisi mengenai deskripsi tentang sesuatu, Bu. Ya, sudah sedikit paham ya. Orientasi di sini merupakan bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Nah, orientasi ini berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami informasi dasar mengenai peristiwa yang diceritakan. Bagian ini juga merupakan pengantar sebelum masuk ke pembahasan yang lebih rinci berikutnya. Nah, yang kedua ada peristiwa penting. Ada yang tahu apa itu peristiwa penting dalam teks biografi? Boleh angkat tangan. Belum, Ibu. Oke, akan Ibu jelaskan ya. Peristiwa penting pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh tersebut. Nah, bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Terkadang penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Jadi di bagian ini juga
dari teks biografi, karena pada bagian inilah pembaca dapat mengambil hikmah dan teladan dari kisah hidup sang tokoh. Nah, yang terakhir ada strukturnya itu reorientasi. Apa itu reorientasi? Ada yang tahu? Tidak, Ibu. Oh, belum paham ya tentang reorientasi. Iya, Jadi, reorientasi itu bagian yang berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Bagian ini dapat memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa yang telah diceritakan dan memahami alasan tokoh tersebut patut dijadikan teladan bagi banyak orang. Sudah paham sampai sini anak-anak? Sudah, Ibu. Baik, jika sudah paham, Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai ciri-ciri teks biografi. Apa ada yang sudah membaca atau tahu apa saja ciri-ciri teks biografi? Salah satunya? Menggambarkan sebuah tokoh, Ibu. Iya, benar sekali. Jadi, ciri-ciri teks biografi antara lain ya akan Ibu jelaskan itu ada berisikan fakta yang didasarkan pada pengalaman hidup tokoh, lalu disajikan dalam bentuk narasi, kemudian menceritakan peristiwa penting yang dialami sang tokoh sehingga dapat dijadikan teladan bagi pembaca. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan mengenai teks biografi. Apa saja kaidah-kaidahnya? Kaidahnya yang pertama, menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal seperti ia, dia, atau beliau. Yang kedua, banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Kemudian, banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh. Lalu, banyak menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan sifat tokoh seperti jenius, rajin, dan ulet. Sampai sini paham anak-anak? Sudah paham, Ibu. Baik, selanjutnya di situ kalian boleh buka buku cetak halaman 29. Di situ ada contoh teks biografi, boleh dibaca ya. Nanti jika sudah akan Ibu tanya. Baik, Bu. Baik, apakah kalian sudah selesai membaca teks biografi mengenai tokoh Insinyur Soekarno? Sudah, Ibu. Baik, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Ibu. Ya, silakan Afifah. Ya, jadi Soekarno ini adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Nah, dia juga adalah seorang tokoh perjuangan bangsa yang berperan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Selain itu, ia juga dijuluki sebagai Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Iya, bagus. Sepertinya Afifah sudah sangat paham ya mengenai bacaan tentang Insinyur Soekarno. Selanjutnya, apakah ada yang tahu pada bagian mana struktur teks biografi orientasi pada bacaan tersebut? Coba paragraf berapa? Bagaimana, ada yang bisa? Saya, Bu. Iya. Pada paragraf pertama. Iya. Iya benar Nabila, di paragraf pertama. Jadi di situ dijelaskan ya pengenalan tokoh dan latar belakang kisah dari tokoh tersebut. Oke, baik. Sepertinya sudah cukup sampai sini ya, mengingat waktu kita yang terbatas. Sebelumnya Ibu mau bertanya nih, apakah masih ada yang ingat tadi apa itu teks biografi? Saya, Bu. Ya. Teks biografi adalah teks yang berisi penggambaran mengenai suatu tokoh atau seorang tokoh, Bu. Iya, benar sekali. Jika strukturnya apa saja? Orientasi, Peristiwa penting dan reorientasi, Bu. Oke, baik, pintar. Lalu tadi selain ada strukturnya, ada apa saja? Ada Ciri-cirinya, Bu. Iya, benar. Selain ciri-ciri ada apa? Baik, iya. Benar. Benar sekali Sania. Tadi ada ciri-ciri teks biografi ya. Selain ciri-ciri tadi ada juga disebutkan apa? kaidah kebahasaan, Ibu. Iya benar, kaidah kebahasaan dari teks biografi. Sepertinya cukup ya untuk pertemuan hari ini. Ya, Mungkin Bu. ya besok akan kita lanjutkan materi yang berikutnya.
Baik teman-teman, karena pembelajaran hari ini telah selesai, untuk itu kita akhiri dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih atas perhatian kalian selama mengikuti pelajaran Ibu. Semoga kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya dengan keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kalian keluar kelas, boleh dicek lagi ya, apakah masih ada sampah di bawah meja atau di bawah kursi. Jika ada, boleh langsung dibuang ya. Baik, Bu. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Pertemuan berikutnya kita akan membahas materi selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.